Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang sama-sama berbahagia insyaallah. Kembali kita ke kajian Al-Quran secara lafaziyah dan juga tafsiriyah hari ini. Demikian juga warganet dimanapun Anda berada saat ini. Semoga acara ini Anda bisa ikuti hingga selesai hari ini. Ayat atau surah yang kita bahas hari ini adalah surat Al-Bayyinah, ayat 6 sampai dengan 8, lanjutan dari episode sebelumnya. Dan sebentar lagi Ustaz Nur akan menjelaskan secara lafaziyah bagaimana surah Al-Bayyinah ayat 6 sampai 8 ini. Tafadhal Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq yusril ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baiklah, kita lanjutkan kajian Al-Bayyinah. Kita lanjutkan pada pembelajaran sebelumnya. Pada kajian sebelumnya kita mulai dengan ayat ke-6. Dimulai dengan Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa 'amilus الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه innal ladzina kafaru. Diawali dengan kata inna. Kalau ada kata inna, ini adalah penekanan, bermakna sungguh atau sesungguhnya. Innal ladzina, al-ladzina kata penghubung, ada huruf ya dan nun menunjukkan banyak. Jadi bisa dimaknai dengan sesungguhnya orang-orang yang kafaru, dari asal kata kafara. Kafara itu mengingkari atau menutup. Nah, di sini menjadi kata benda. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir, ya, min ahlil kitab, min itu dari, ahli itu ahli kitab itu artinya orang-orang yang diberi kitab sebelum kitab Quran. Jadi kafir dari golongan orang-orang yang diberi kitab. Ya. Gitu ya. Jadi orang kafir yang telah diberikan kitab. Karena kita sudah bahas sebelumnya bahwa mereka kalau memang beriman kepada kitabnya, tentu ia akan menerima Quran. Karena sebenarnya kitab-kitab Allah itu berkelanjutan, ya, dari Taurat, Injil, dan Quran, membenarkan kitab sebelumnya, ya, dan ini Quran demikian pula. Tetapi ada yang mengkafiri, jadi terbagi dia. Ada yang mengikut kepada risalah yang baru yang dibawa oleh Rasulullah, ada yang mengingkari, ya, karena pertimbangan golongan egoisme itu. Jadi itu ya. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Ya, ada memang yang musyrik, yang mensyirikatkan Allah. Ya. Dan inilah yang paling kita khawatirkan, karena ini orang musyrik ini tidak ada ampunannya ini. Ya, kalau dia meninggal dalam keadaan musyrik, itu jelas akan menjadi orang-orang yang terlaknat.
fi berada dalam nari jahannam, neraka jahanam. Nah itu ya, akan berada dalam neraka jahanam. Khalidina, khalidina ini kekal, ya. Khalidina kekal, fiha di dalamnya, di dalam neraka kekal ini. Yang susah dibayangkan ini, bagaimana menghadapi siksa yang tak terputus terus ya. Nauzubillah min zalik. Nah, mudah-mudahan kita terhindar itu. Ulaika, mereka itu, ya ini ulaika ini kata ganti. Ulaika hum, mereka. Jadi ada dua kali nih. Mereka, nah mereka, nanti ditekankan. Ulaika hum, ulaika mereka itu humus syarrul bariyah. Syarru ini buruk, ya. Jadi bariyah ini makhluk. Jadi mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk, iya ya, makhluk buruk itu. Jadi kafir dan musyrik itu adalah sebagai makhluk yang buruk itu. Ya. Nah ini Quran selalu berimbang, ya selalu kalau ada cerita tentang kafir maka ada yang beriman, neraka ada surga itu, selalu ada perimbangan, ya. Nah, innallazina sama dengan tadi, sesungguhnya orang-orang amanu, orang-orang yang beriman. Wa amilu. Nah, tapi ada lanjutannya, bukan hanya beriman. Wa amilus solihati, dan mengerjakan perbuatan yang baik. Amal saleh ada perbuatan yang baik, baik untuk diri maupun untuk orang lain, maupun berbuat sesuatu untuk Allah. Jadi itu amal saleh yang baik. Ulaika, mereka itu, hum, mereka itu, ya. Jadi dua kali, mereka itu khairul bariyah. Kebalikan dari tadi, sebaik-baik makhluk. Nah itu ya, jadi beriman, beramal saleh, maka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jasauhum, jasa ini diambil juga oleh bahasa Indonesia, imbalannya, ya, balas jasanya. Jasauhum, balas jasa mereka untuk mereka, indah rabbihim, di sisi Tuhan mereka, ya, jannatu, surga, jannatu adnin, surga Eden, ya, surga Eden. Nanti mungkin bisa dijelaskan lagi apa arti khususnya dengan adanya surga Eden ini, ya. Adnin, jadi jannatu adnin, surga Eden. Tajri, mengalir, ya, min tahtihal anharu, di bagian bawahnya. Jadi ini dimaknai dengan mengalir di bagian bawahnya. Jadi bukan bermakna bahwa seperti kaca di bawahnya ini, ya, tapi mengalir di bagian bawahnya. Jadi bisa dimaknai memang di bawahnya atau bisa di bagian bawahnya. Min tahtihal anhar, ya. Jadi mengalir di bagian bawahnya sungai. Khalidina, mereka khalidina, mereka kekal juga. Kalau ada yang tadi itu yang musyrik dan kafir, kekal, ya. Khalidina fiha, mereka kekal fiha, di dalam ha itu kata ganti surga, mereka kekal dalam surga. Tapi ada tambahannya, abadan, abadi. Kalau di atas itu hanya khalidina fiha saja. Kalau di sini khalidina fiha abadan, ya. Jadi ada tambahan abadan, ya, abadan. Radiyallahu anhum, jadi Allah reda, suka senang. Radiyallahu anhum, Allah reda kepada mereka. Waradu, dan juga mereka itu rela juga, senang juga. Anhu, kepada Allahu, di sini adalah Allah. Zalika, yang demikian itu, zalika liman, bagi siapa. Jadi man di sini siapa saja yang liman khasya rabb, siapa yang takut kepada Tuhannya. Jadi salah satu ciri-ciri penghuni surga takut kepada Tuhannya. Takut kepada Allah di sini tentu berbeda dengan takut kepada material atau makhluk lain. Kalau biasanya takut pada makhluk lain biasanya menghindari, ini tidak. Takut kepada Allah semakin mendekat, ya. Artinya takut melanggar perintahnya, takut
tidak melaksanakan perintahnya. Jadi itu ya. Yang sangat berani itu adalah Fir'aun. Berani sekali dia. Ya berani yang mengakunya itu. Ya itu ciri-ciri fungsinya. Jadi orang berani itu, pemberani itu, ya pemberani dalam artian berani menantang Allah itu ya ahli nar, akan menjadi penghuni neraka. Tetapi ahli surga itu takut melanggar perintah Tuhannya, takut tidak melaksanakan perintahnya, dan takutnya itu semakin dekat. Taqarrub ilallah, dari kata karabah, dekat, tak itu upaya semakin mendekati Allah, taqarrub ilallah. Ya, inilah dari segi makna secara lafaziyah dari surah Al-Bayanah, dan mungkin nanti bisa dikembangkan pemahaman kita dengan kita saling sharing, saling asuh dan saling asah, ya, saling mengungkapkan pendapat, dan hanya Allah lah yang Maha mengetahui maksud sesungguhnya dari Al-Quran itu. Hadza fakat, syukran katsira, wa akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah, wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.